Oke, saya Aryadi. Langsung aja, presentasi gue sebenarnya simpel aja. Gue cuma pengen berbagi pengalaman aja dengan mengibaratkan bahwa dalam berkarir tuh kita itu kayak tanah liat gitu. Di awal karir kita tuh nggak tahu bentuk kita tuh kayak gimana gitu. Kita mau dipandang orang tuh akan bentuknya jadi kayak apa gitu. Kita nggak tahu, kita bingung milih karir tuh kita mau kayak gimana gitu. Dan yang paling pertama ngebentuk kita tuh sebenarnya opini orang. Kayak gue waktu ngambil kuliah jurnalistik tuh pertama kali gue dicap sama orang, gue nggak bisa ngomong gitu, gue nggak bakal bisa jadi jurnalis, gue dicap gitu. Terus di sisi lain gue juga suka seni, gue suka gambar, tapi di lingkungan kampus gue orang-orang bilang lu kayak bocah aja, lu bisanya cuma gambar gitu. Akhirnya gue ngelakuin pembuktian dari itu. Gue kuliah juga serius, alhamdulillah skripsi gue dapet A, dan gue sempet jadi penyiar dan reporter untuk radio online berisikradio.com. Jadi gue di titik ini gue ngelakuin pembuktian bahwa gue juga bisa jadi jurnalis gitu. Gue membentuk diri gue sendiri. Dan di sisi lain untuk bidang seni juga gue melakukan pembuktian bahwa gue ini juga waktu itu waktu kuliah sempat ikut lomba desain t-shirt gitu. Gue menang dapat MacBook. Jadi gue nunjukin diri gue sendiri, oh ternyata gue juga bisa ya jadi seorang seniman yang berhasil gitu Kak. Akhirnya dari situ dunia pun bagi gue jadi nyempit gitu, jadi cuma dua pintu. Ini gue mau milih yang mana nih? Gue mau milih karir di jurnalistik atau karir di kreatif nih? Gue tinggal buka pintu yang mana nih? Akhirnya gue pikir hidup itu sebuah pilihan, ya udah gue putusin untuk buka pintu kreatif. Gue akan fokus berkarir di situ. Begitu gue buka pintu kreatif, ternyata dari pintu kreatif itu masih banyak pintu-pintu lain lagi gitu. Gue harus melihat, ini gue mau masuk bidang komik, gue mau masuk animasi, gue mau masuk painting, graphic design atau apa nih gitu. Ya udah, gue pikir you gotta have to start somewhere. Akhirnya ya udah, gue mau coba semuanya, tapi gue harus mulai dari satu hal gitu. Ya udah, akhirnya pekerjaan awal gue itu bikin desain t-shirt untuk brand clothingan namanya Light di Jakarta. Terus gue juga sempat jadi graphic designer untuk percetakan buku produk MLM gitu. Di situ gue struggle gitu, gue adaptasinya susah gitu. Gue merasa susah banget gue adaptasi di sini. Ternyata di titik ini tuh gue ngerasa gue tuh masih jadi tanah liat yang kasar juga. Atasan gue tuh bagaikan tangan yang akhirnya ngebentuk gue jadi lebih sistematis, gue jadi lebih kenal teamwork segala macam. Gue jadi lebih sabar segala macam. Akhirnya gue cukup berterima kasih juga sama mereka yang akhirnya dengan bentuk gue yang kayak gini, dalam waktu yang sama tuh gue sempat jadi juara dari 2 lomba juga. Yang pertama lomba cover desain album Siaga Bencana, dan yang kedua cover majalah Trax. Dan akhirnya itu dapat laptop gue di situ, laptop Vaio yang gue pakai buat kerja sampai sekarang. Oke, ilustrasi gue yang kayak gini nih gue sebut sebagai vignette karena cenderung rumit, detail, numpuk-numpuk gitu. Dan di vignette artwork itu gue banyak salurkan ke situs kompetisi desain t-shirt namanya gantibaju.com, dimana 6 desain gue itu udah menang di situ. Dan salah satunya sempat dapat iPad, lumayan lah gitu, dapat iPad. Akhirnya ya udah, akhirnya gue coba buka pintu lain lagi. Gue buka pintu komik tuh gue bikin komik namanya Kostum, komik situasi untuk umum. Ini alamat Facebooknya, jadi itu gue upload terus di Facebook. Bentuknya kayak gini, komik strip komedi gitu, dengan ada moralnya gitu, pokoknya satir gitu. Di komik pun gue ngelakuin pembuktian juga bahwa Kostum itu sempat jadi first winner di lomba kartun pos kota. Terus di Facebooknya sendiri udah di like sama 5.500 orang. Terus kalau di Google Indonesia, kalau lo masukin komik sama Facebook tuh yang muncul antara nomor 1 sama nomor 2 tuh Kostum. Terus ntar juga bakal dicetak sama Koloni Gramedia. Oke, gue akhirnya buka lagi pintu lain nih, gue buka animasi 2D. Ini gue growing up-nya tuh otodidak nih, jadi gue nggak sempurna gitu. Gue pokoknya sebisa mungkin gue lah, gue taunya cuma pakai flash, ya udah gue bikin animasi pakai flash. Dan dengan kemampuan seadanya ini, alhamdulillah gue udah juara 2 lomba video ucapan ulang tahun Trans ke-9, ada salah satu karyanya. Dan gue tetap akhirnya gue butuh belajar nih, gue kayaknya masih banyak salahnya. Akhirnya gue masuk ke studio animasi di Jakarta yang saat itu lagi bikin serial TV animasi Fatala. Akhirnya gue masuk di situ banyak tangan-tangan yang akhirnya ngebentuk gue lagi. Gue salah di sini nih, akhirnya gue belajar program lain lagi, ada After Effects segala macem. Dan di situ pula gue akhirnya nemu lagi, setelah gue buka pintu animasi, ada banyak pintu lagi gitu yang bisa gue coba. Gue bisa bikin background, gue bisa bikin in betweennya. In between itu kartunnya gitu yang buat geraknya, sama gue bisa kompos, nyatuin adegan.
gue bingung, ya udah gue coba semuanya lagi aja. Akhirnya saat itu di Fatala lagi butuh background gitu, ya udah gue bikin, akhirnya nyumbangin beberapa background untuk animasi Fatala itu. Dan alhamdulillah produser gue bilang ya udah, lalu gue cukup membantu lah di produksi Fatala yang saat itu emang lagi urgent, butuh banyak background segala macam gitu. Akhirnya Fatala bubar, orangnya masing-masing jalan, dan gue sama ex produsernya bikin lagi next project animasi 2D. Dan di sini gue coba buka pintu lain lagi, gue pengen nyoba jadi desain karakternya juga, ceritanya juga, dan in between-nya juga. Dan itu bocoran salah satu karakternya untuk next project gue nanti gitu. Dan akhirnya sejauh ini gue melihat akhirnya ada kesinambungan gitu, dari yang lomba album Siaga Bencana ini ternyata itu diproduseri oleh Pepeng Naif. Terus di Fatala ini diproduseri sama Odi Mardoko, itu temennya Pepeng Naif, yang akhirnya Odi itu rekomend gue untuk ngerjain 2 project komiknya Pepeng Naif, Bon Bimen sama upcoming Setan Jalanan itu. Akhirnya dari segala macam gue loncat-loncat gak jelas gitu, secara random di berbagai pintu, gue nemuin akhirnya semuanya tuh berkesinambungan gitu. Gue bikin komik pun itu nilai kritisnya itu gue pelajari dari gue kuliah jurnalistik juga gitu. Jadi gue simpulin semua pintu itu berkesinambungan yang akhirnya punya tujuan utama untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik aja gitu. Jadi jangan takut masuk pintu gitu, jangan takut masuk pintu yang udah terbuka buat lo, karena di perjalanannya ntar tangan-tangan orang itu akan membentuk lo menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan sekian aja dari gue, terima kasih.